Assalamualaikum Sobat Basteno, bagaimana kabarnya dimanapun kamu berada? Semoga lancar rezekinya ya. Alhamdulillah kita dapat servisan HP Vivo. Di sini ada HP Vivo Y21. Jadi HP-nya ini LCD-nya kena ya, bermasalah. Jadi warnanya ini kadang bergaris seperti ini. Kadang disentuh pun kadang bagus kadang enggak. Ketika ditekan tengahnya dia warnanya kembali normal, namun pas disentuh dia kadang mau kadang enggak. Itu membuat penggunaan terganggu ya. Misalnya kita sedang ada telepon atau panggilan dari WhatsApp misalnya. Jadi pas kita mau ngangkat tuh nggak bisa karena nggak bisa ditekan. Jadi caranya gimana Bang ngatasinnya? Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara menggantinya. Karena ini pun sudah retak juga ya layarnya. Dan untuk informasi, HP ini sudah pernah ganti LCD ya. Jadi ini HP-nya langsung kita eksekusi, kita matikan. Dan peralatan tempur kita menggunakan lem LCD, obeng, dan pencucuk SIM tray, penyongkel baterai, mika, dan juga kontak cleaner. Baik, untuk membongkarnya caranya cukup mudah. Kita mencari celahnya. Biasanya kalau untuk HP Vivo Y21 kita cari celah sebelah kanan. Biasanya sebelah kanan tuh ada agak kebuka sedikit biasanya. Oh, ternyata memang terbuka ya. Tadi saya nggak sangka ternyata ini bisa lebih mudah. Dan untuk lebih mudah lagi, kita semprotkan kontak cleaner. Misalnya sobat nggak ada kontak cleaner, bisa menggunakan thinner atau minyak kayu putih. Yang penting dipakai secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak betul. Baik, jadi kita seset dengan menggunakan mika. Kita keliling ya supaya backdoor belakangnya ini terbuka. Dan untuk membukanya ini hati-hati, jangan gerusa-gerusu, nggak usah buru-buru. Penting pelan tapi pasti. Oke, kita bantu dengan penyongkel baterai supaya lem-lemnya ini bisa terbuka ya, karena sebelumnya kan dilem. Oke, ini sudah terbuka backdoor belakang. Jadi tampakkan HP misalnya backdoor belakang dibuka seperti ini ya. Dan langkah berikutnya adalah kita buka baut-bautnya, baik baut bagian atas dan juga baut bagian bawah. Kita buka semua supaya nanti kita buka bezel tengahnya lebih mudah. Dan di sini ada beberapa baut ya, kita buka semua. Kemudian kita letakkan di tempat yang telah ditentukan supaya nggak berserak ataupun hilang. Baik sobat, simak sampai video ini hingga selesai ya, supaya kamu tahu caranya dan kita berikan tips-tips untuk servis HP. Misalnya ini kita ganti LCD ya. Dan untuk sobat-sobat yang telah lihat video ini, terima kasih, semoga mengedukasi. Dan ini bukan sok menggurui ya, ini hanya sekedar sharing sedikit ilmu yang pernah saya dapat. Jadi kita buka ya SIM tray-nya, kita cucuk SIM tray-nya, dan kita dari sisi samping SIM tray itu biasanya celahnya di situ. Kita tarik, bisa menggunakan kuku atau penyepit. Dan di sini saya mengepaskan kamera ya, supaya pencahayaannya bagus. Dan ini saya membukanya cukup sulit, ternyata apakah ada baut yang belum terbuka, karena memang tertutup dengan lem. Yuk kita periksa apakah memang ada baut yang belum terbuka. Ini soalnya kebuka, seharusnya kalau sudah terbuka semua langsung bisa lepas ya dengan mudah. Dan di sini kok agak sulit. Setelah dicek ternyata ada baut yang belum terbuka, dan itu tempat bautnya itu tertutup dengan lem sebelumnya. Baik, kita buka ya bagian atas ataupun bawah yang ada bautnya, dibuka semua. Misalnya sudah terbuka semua, biasanya lebih mudah. Baik, kita tarik lagi. Di awalnya itu di bagian dekat tempat SIM tray ya, biasanya itu mudah. Kurang lebih seperti itu, hampir sama dengan beberapa tipe HP Vivo lainnya. Caranya mirip-mirip. Baik, untuk membukanya kita pelan-pelan, hati-hati. Jangan terlalu barbar banget, takutnya nanti ada bagian atau parts yang patah atau putus, jaringan fleksibel atau kakinya atau bagian-bagian tulangannya. Oke, ini kita buka, fleksibel fingerprintnya kita lepas ya. Ini tutup PCB dibuka dulu, kita buka fleksibel fingerprint, kita buka fleksibel baterai, fleksibel LCD, dan fleksibel untuk chargernya.
Dan setelah itu kita buka baterainya dengan cara yang cukup mudah ya. Kita tarik yang warna hijaunya, yang plastik, setelah itu kita tarik. Ini videonya saya cepatkan untuk mempersingkat durasi waktu ya. Jadi video ini kita cepatin supaya durasinya nggak semakin lama. Dan setelah itu kita buka LCD-nya, kita kasih kontak cleaner. Baik, dan ini kita bantu dengan alat pencongkel yang warna oranye. Apakah bisa terbuka? Dan ini masih cukup kuat lem sisa sebelumnya. Jadi kita buka pelan-pelan sambil kita seset dengan mika dan kita semprot dengan kontak cleaner, dan ini terbuka. Dan ini LCD-nya merek MGKU ya. LCD sebelumnya kan kita informasikan LCD-nya sudah pernah diganti sebelumnya. Dan setelah itu kita bersihkan tulang ini, tulang tengahnya dengan pinset. Saya membersihkan dengan pinset, dan dengan bantuan pinset dan sikat dan juga kontak cleaner supaya sisa-sisa lem dari LCD lamanya itu bisa bersih ya, supaya nanti pas dipasang dengan LCD barunya itu lebih mudah. Karena kalau misalnya ganti LCD itu nggak dibersihkan, biasanya itu nanti letaknya nggak presisi. Jadi kita bersihkan hingga presisi. Jadi saya juga bersihkan dengan ini konektor casnya dengan kontak cleaner supaya nanti misalnya ngecas itu normal semua ya, nggak nyangkut ada kotoran atau debu. Baik, dan di sini ini ada lubang angin yang di atas kamera atau ventilasi. Nah, itu kita letakkan, kita kasih lem, kita letakkan ke tempat semula. Kadang ada beberapa orang atau teknisi entah di mana lah, kadang itunya nggak dibersihkan. Jadi ini saya contohkan, ini dibersihkan ya. Setelah dibersihkan kita pasang lagi. Kadang ada yang ganti LCD itu itunya nggak dipasang. Sayang, itu fungsinya untuk apa bang? Untuk menahan debu atau kotoran ya. Dan di sini kita memasang dengan LCD merek Senstar, dan di sini kalengan warna hitam. Ini cukup premium ya, yang warna hitam. Kalau normalnya warna oranye. Dan di sini penampakannya ada plastik dan di dalamnya ada LCD-nya ya. Dan ada bonusnya tuh untuk screen protector, dan di sini perbandingan dengan LCD lamanya MGKU, dan ini ya bonusnya screen protection aksesoris. Untuk apa itu bang? Untuk membersihkan layar, misalnya mau ganti anti gores ya, atau ada debu-debu bisa dibersihkan dengan itu. Baik sobat, nah dan yang ini kalengan yang versi lamanya yang warna oranye, dan di sini yang warna hitam ya yang kita gunakan. Baik sobat, ini akan kita langsung lanjut untuk kita pasang ya. Ini kita tutup untuk kalengannya, jadi kalengannya lumayan bagus, dan untuk hasil LCD-nya ini cukup presisi, dan kita contohkan sebelum dilem kita paskan presisi atau enggak, dan jalur fleksibelnya ini sudah pas belum di jalur mau ke arah PCB. Misal udah pas bisa kita pasang. Dan ini saya coba kita tes LCD-nya ya, kita tes tanpa masukkan ke frame. Jadi baterai dipasang dan juga langsung kita tes LCD-nya dalam kondisi seperti ini ya. Ini untuk mengetahui apakah LCD-nya ini normal, untuk sentuh, untuk flag sensitivitasnya berfungsi semua, kecerahan berfungsi. Pokoknya dites-tes sampai puas, misalnya dirasa sudah oke, baru nanti bisa kita pasang ya. Untuk pemasangan LCD ini ya hati-hati, jangan terlalu nekan sekali, takutnya kalau terlalu ditekan bisa jadi layarnya pecah karena cukup sensitif ya, namanya LCD. Jadi kita menanganinya cukup pelan-pelan, yang penting pasti. Oke, setelah itu kita buka mika warna oranye di bagian belakang LCD supaya dia nanti pas dipasang di framenya HP-nya itu bagus ya, tidak tebal. Dan setelah itu kita coba contohkan jalur fleksibelnya ini apakah cocok. Misalnya sudah cocok atau letaknya kita udah pas, bisa kita pasang. Dan di sini saya menambahkan isolasi bening
Untuk apa tuh Bang? Untuk menahan fleksibel belakangnya supaya nanti nggak mudah goyang-goyang dan dia pas di lem nanti kuat. Oke, setelah itu kita cocokkan dan ini bisa. Setelah itu kita lem ya, dan di sini catatan untuk sebelum dilem harus sudah bersih ya tulangan frame-nya. Oke, saya lem. Di sini saya menggunakan Landrui ya, yang versi warna hitam. Oke, jadi sini ada sisa-sisa lem, kita bersihin lagi supaya hasilnya maksimal. Jadi dibersihkan ya sebersih-bersihnya. Baik sobat, kita lanjut lem. Dan untuk sobat misalnya ngelem LCD, perhatikan juga bagian sensor karena ada di beberapa tipe HP, ada di sensor sebelah kanan atau sebelah kiri ya, di atas layar tuh. Itu kalau bisa jangan tertutup lem LCD supaya nanti misalnya ada sensor penelpon layar maka akan otomatis mati gitu. Jadi sensor fungsinya itu ya. Nah, dan di sini kita bersihkan. Dan misalnya ada lem yang belepotan bisa juga kita bersihkan dengan pinset ya. Baik sobat, langsung kita pasangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan merata atas bawah kanan kiri, dan ini jalur fleksibelnya kita paskan di soket PCB-nya dan kita tutup plastik dalamnya. Dan di sini ini saya bantu lagi dengan isolasi untuk mempertahankan lipatan fleksibel ini ya yang masuk ke dalam supaya dia tetap kuat, tidak mudah tergoyang-goyang. Dan di sini sudah kita paskan. Oke. Dan setelah itu misalnya ada semacam stiker itu kita buka, misalnya jalur udah pas bisa kita lem langsung. Dan di sini langsung saya pasang baterainya. Dan setelah itu kita ratakan bagian kanan, atas, bawah. Dan di sini saya masukkan ini tulangan tengah, bezel tengah, fleksibelnya dihubungkan, dan setelah itu kita rekatkan dengan karet. Di sini saya menggunakan karet gelang ya. Bisa juga menggunakan isolasi, namun saya menggunakan karet gelang supaya tidak repot nanti bersihkan sisa-sisa lem. Oke, dan di sini kita bantu dengan isolasi lagi bagian bawah. Setelah itu kita tunggu sekitar 1 jam ya. A few moments later, a few minutes later. Setelah kurang lebih 1 jam kita buka lagi karet-karetnya. Sekarang akan kita coba hidupkan ya, apakah ini sudah normal semua. Setelah kita hidupkan, kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, mantap jiwa tanpa kendala ya. Dan untuk sobat-sobat yang ingin menanyakan seputaran servis HP bisa langsung ke kolom komentar. Dan untuk sobat-sobat yang suka video servis HP bisa langsung subscribe, like, dan juga komen ya. Baik sobat, setelah itu kita buka tulangannya karena penutup PCB-nya tadi belum terpasang. Setelah itu kita pasang penutupnya dan fleksibel fingerprint kita paskan. Setelah itu kita tutup dan akan kita pasang ya baut-bautnya. Kita pasang baik yang bagian atas dan juga bagian bawah. Kita pasang semua supaya dia kuat atau kencang ya. Baik sobat, kita lanjut. Kita bautin semua baik yang di atas dan di bawah hingga terpasang semua. Misalnya sudah terpasang semua, baru kita nanti lem itunya ya, backdoor belakangnya. Dan di sini karena backdoor belakangnya ini warna putih, kita sarankan menggunakan yang lem yang berwarna transparan atau bening supaya nanti hasilnya bagus ya. Kalau misalnya backdoornya warna hitam, disarankan yang warna hitam, jadi hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Baik, kita sebelum kita pasang backdoor belakang, kita bersihkan sisa-sisanya, sisa-sisa lemnya maksudnya, hingga bersih. Kita bantu dengan pinset dan juga sikat dan dibersihkan dengan kontak cleaner ya. Baik sobat, kurang lebih ini sudah kita bersihkan sedemikian rupa, dan setelah itu kita lem ya dengan lem yang bening. Di sini menggunakan lem Landrui. Di sini yang bening kita lem semua bagian ya, atas, bawah, kanan, kiri. Yang lemnya itu di bagian pinggirnya saja, jangan tengahnya. Oke, setelah itu kita bersihkan kaca kamera dan setelah itu kita paskan. Misalnya sudah pas, kita
tahan dengan karet gelang ya. Pasang dengan karet gelang secukupnya saja. Few minutes later. Setelah kurang lebih setengah jam sampai 1 jam sudah kita tunggu, langsung kita buka dan di sini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Dan di sini ini penampakan untuk pembersih layar ya, misalnya kita ganti anti gores. Baik, di sini hasilnya cukup memuaskan. Tinggal kita tes kelayakan dari sentuh dan brightness dari HP Vivo Y21 dengan LCD SenStar. Baik sobat, ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk sobat-sobat yang melihat video ini hingga akhir. Semoga berkah, lancar rezekinya. Jangan lupa sedekah. Terima kasih. Barakallahu fikum.